Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat BK3 Jambi. Selamat datang di podcast BK3 Jambi bersama saya Asma Yanti Ahmad. Nah, kalau kita ngomongin soal anak SD ya, zaman sekarang pasti setuju kalau mereka lebih kritis-kritis ya. Apalagi soal bahasa Inggris ya. Tapi yang jadi pertanyaan gimana cara para guru ya sekolah menyiasati kurikulum dan metode pembelajaran bahasa Inggris untuk jenjang sekolah dasar. Nah, sobat BK3 Jambi ya, kebetulan banget ya, di episode kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah program keren nih yang sudah dilaksanakan oleh BK3 Jambi terkait dengan program PKG SD MBI ya, yang memang sudah kami laksanakan ya. Di hadapan kita nih ada narasumber hebat kita ya, Ibu Sonia Olivia SPD MPD, beliau PIC PKG SD MBI yang ada di BK3 Jambi. Beliau juga seorang widya iswara muda ya yang ada di BK3 Jambi. Halo Ibu Sonia Olivia SPD MPD. Halo Bu Yanti. Apa kabar Bu Sonia? Alhamdulillah sehat Bu Yanti. Ya, siap berbagi cerita dengan kita terkait dengan PKG SD MBI? Insya Allah siap. Oke, baik Bu Sonia. Kalau bicara tentang bahasa Inggris nih di jenjang SD, dulu kita sering dengar nih mitos kalau anak kecil itu bakal bingung ya dengan dua bahasa ya, mempelajari bahasa, terutama kita bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, mereka belum terbiasa mungkin ya bagaimana sih menyerap bahasa yang double gitu ya. Tapi kalau sekarang bahasa Inggris justru menjadi kebutuhan utama nih Bu Sonia ya, yang kemarin juga sudah di launching ya bahwa bahasa Inggris di jenjang SD ini akan menjadi mata pelajaran wajib di tahun 2027. Nah, ya, kita ingin tahu nih bagaimana nih Bu Sonia menanggapi urgensi nyata di lapangan terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris di jenjang sekolah dasar. Oke, terima kasih Bu Yanti. Jadi kita mulai dengan regulasi dulu Bu Yanti ya. Betul sekali yang Bu Yanti sampaikan bahwa sesuai dengan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang perubahan atas Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada PAUD, jenjang Dikdas dan jenjang Dikmen. Di pasal 33 itu tertulis bahwa mata pelajaran bahasa Inggris pada jenjang SD, MI ataupun sederajat itu dapat menjadi mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan sampai dengan tahun ajaran 2026-2027. Berarti sampai tahun ini ya Bu Yanti ya. Oke, dan ini akan beralih menjadi mata pelajaran wajib ya di tahun ajaran 2027-2028. Artinya tahun depan ini Bu Yanti. Berarti sudah wajib sudah semua menjadi sekolah wajib. ya. Betul sekali. Dan ayat berikutnya adalah kementerian itu bertanggung jawab untuk mendukung proses transisinya, terutama terkait penyediaan guru yang akan mengajar bahasa Inggris pada SD atau MI tersebut. Nah, jadi dikarenakan kementerian kita punya tanggung jawab, makanya program ini lahir, yaitu PKG SD MBI. Mungkin Sobat BK3 Jambi ada yang belum mengetahui ya, jadi ini merupakan singkatan dari peningkatan kompetensi guru SD mengajar bahasa Inggris. Jadi memang kita menyiapkan guru kelas nih Bu Yanti ya, karena kadang-kadang orang suka masih salah paham ya, apakah ini harus punya guru bahasa Inggris ya dengan latar belakang pendidikan bahasa Inggris. Tidak, jadi memang ini kita siapkan guru kelas karena memang SDM kita belum mencukupi untuk menyediakan khusus guru mapel bahasa Inggris di tiap-tiap satuan pendidikan, seperti itu Bu Yanti. Jadi kalau ditanya apakah ini urgent gitu, tentunya kementerian melahirkan kebijakan ini tidak bukan tanpa pertimbangan yang masak gitu ya. Artinya memang ada tuntutan Bu Yanti di mana negara kita ini menempati ranking 80 dari 116 negara di dunia dan ranking 12 dari 23 negara di Asia. Jauh. Nah, terkait penguasaan bahasa
Inggris gitu ya. Ini ada standarnya sendiri Bu Yanti ya. Jadi bukan kita yang bikin standarnya, di mana kecakapan bahasa Inggris kita ini dikategorikan rendah gitu atau bahasanya low proficiency. Nah, kalau kita lihat ke nilai rata-rata TKA bahasa Inggris di jenjang SMA itu juga memprihatinkan ya. Rata-ratanya sebesar 24,93 dengan skala 100%. Nah, ini juga merupakan bentuk urgensi kita kenapa bahasa Inggris ini harus mulai diajarkan dari jenjang sekolah dasar seperti itu. Dan ini mulai dari kelas 3 SD Bu Yanti, dari fase B gitu ya. Karena apa? Ada juga kaitannya dengan harapan guru dan orang tua bagaimana nanti membangun kebiasaan atau habituasi penggunaan bahasa Inggris khususnya untuk komunikasi sehari-hari. Karena kita tidak bisa menutup mata nih Bu Yanti, tuntutan ke depan komunikasi sudah tidak ada batas-batas negara lagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, sehingga kita sudah bukan hanya warga negara Indonesia tapi juga menjadi global citizenship atau warga negara global atau dunia. Sehingga kalau misalnya kita masih punya hambatan dalam berbahasa, terutama bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa utama untuk komunikasi, nah itu tentunya akan menyulitkan anak-anak kita ke depan. Seperti itu Bu Yanti. Oke, baik. Jadi kita menginginkan anak-anak didik kita menjadi masyarakat global ya. Betul. Dengan menguasai bahasa Inggris. Yes. Nah, ini nggak bisa kita tutup juga nih Bu Sonya ya. Di masyarakat umumnya orang tua terutama menginginkan anak begitu bisa berbahasa Inggris cis ya, seperti itu yang diinginkan mereka ya. Mungkin itu menjadi tantangan bagi pendidik ya. Nah, untuk jenjang sekolah dasar ini level apa sih yang kita harapkan ya, bagaimana mereka menerapkan bahasa Inggrisnya, apa tadi yang saya bilang cis langsung ataupun ada level-levelnya. Oke. Jadi sebenarnya kalau target untuk siswa SD itu sendiri itu tidaklah seberat yang dibayangkan seperti di jenjang SMP ataupun jenjang SMA gitu ya. Untuk capaian pembelajaran sendiri itu sudah ada dari kementerian. Namun secara singkatnya intinya adalah mengubah fokus dari sekedar menyelesaikan buku teks gitu ya. Karena kan kita ada buku teks ya Bu Yanti. Sering nih pengalaman ketemu belajar bahasa Inggris di sekolah itu buka buku, buka LKS gitu. Tapi ketika nanti diajak anaknya dikomunikasi dengan bahasa Inggris ternyata masih belum bisa gitu. Atau misalnya ditanya satu barang, ditunjuk satu barang, dia belum tahu atau diberikan instruksi yang simpel saja dalam bahasa Inggris. Misalnya sit down atau stand up, itu mereka masih belum memahami. Nah, sebenarnya kita ingin mengubah itu dari yang konteksnya di buku teks saja itu menjadi kemampuan komunikatif yang nyata. Jadi paling tidak dengan kita terapkan ini, siswa ini jadi ada sesuatu yang bisa dibawa pulang gitu ya. Jadi belajar bahasa Inggris itu nggak hanya sekedar menyelesaikan kewajiban saja di tuntutan di sekolah gitu ya. Tapi ketika mereka membutuhkan itu untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari, mereka bisa mengimplementasikannya dalam bentuk yang sederhana. Begitu Bu Yanti. Oke, berarti kan kita memberikan informasi dengan tahapan-tahapan sesuai usia peserta didik ya Bu Sonya. Betul. Nah, ini tantangan kembali nih Bu Sonya. Kalau kita mengajar di jenjang sekolah dasar, apalagi ini fase A ya? Fase B dan C. Fase B dan C ya, yang anaknya proaktif ya, kritisnya lebih banyak. Nah, bagaimana nih dengan kehadiran program PKG SDMBI ini mensiasatin bagaimana memberikan pembelajarannya? Apakah hanya dengan cara tadi kita mengajarkan dasarnya saja, ataukah ada trik-triknya nih Bu Sonya? Iya, nih menarik sekali Bu Yanti ya. Jadi mungkin menjadi pertanyaan juga ini bagi sobat BGTK yang lain gitu ya. Yang pasti karena namanya peningkatan kompetensi guru SD mengajar bahasa Inggris, pastinya ada poin meningkatkan kemahiran berbahasa Inggris untuk guru SD. Terutama ini karena gurunya non bahasa Inggris nih Bu Yanti ya. Pastinya harus dibekali.
tidak guru yang sudah S1 bahasa Inggris ya backgroundnya Bu Sonya ya? Bukan. Jadi Nah, ini memang mungkin sobat BGTK belum ya, tahu ya. kita ingin tahu lagi ya, nih. karena kadang-kadang begini Bu Yanti, banyak juga timbul pertanyaan dari teman-teman yang backgroundnya bahasa Inggris, kenapa kok kami tidak bisa ikut program ini? Nah, jadi memang betul sekali Bu Yanti, ini diharapkan yang bergabung adalah yang non bahasa Inggris, non gitu bahasa ya. Inggris ya, Jadi guru-guru yang kita. latar belakangnya PGSD ataupun mungkin mapel lain, nah itu bisa ikut bergabung di program ini. Karena yang pertama tujuannya meningkatkan kemahiran berbahasa Inggris untuk guru SD yang mengajar bahasa Inggris ini, lalu meningkatkan kemampuan pedagogik bahasa Inggris. Nah, jadi ada pedagogiknya juga nih Bu Yanti. Jadi nggak hanya sekedar paham bahasa Inggris itu substansinya apa, tapi bagaimana cara mengajarkannya ke siswa SD tadi. Karena kalau dalam bahasanya namanya English for Young Learners ya, untuk SD ini gitu. Jadi ini juga butuh strategi tersendiri untuk mengajarkan kepada anak-anak yang tadi Bu Yanti bilang aktif, mungkin rentang konsentrasinya pendek gitu ya. Nah itu tentunya harus bisa gurunya itu menerapkan strategi tertentu sehingga anak-anak ini mau semangat untuk belajar bahasa Inggris dan paham bahwa mereka memang membutuhkan ilmu pembelajaran bahasa Inggris ini, seperti itu Bu Yanti. Ya. Boleh sih cerita sedikit nih Bu Sonya, apa sih menu utama ya terkait dengan program PKG SDMBI ini ya, apakah berbeda dengan pelatihan-pelatihan lain yang sudah sering kita lakukan di BGTK Jambi? Oke, jadi kalau menu utama tadi sudah saya sampaikan ada terkait kemampuan bahasa Inggris itu mulai dari CFR level A1 dan A2 ya Bu Yanti ya. Jadi kita membagi kemampuan guru SD yang akan dilatih itu menjadi 2 kelas gitu ya, kelas A1 dan kelas A2. Lalu tadi ada peningkatan kompetensi pedagogik dalam mengajar bahasa Inggris di SD. Jadi kita mengajarkan strateginya seperti apa mengajar di SD gitu ya, khususnya untuk bahasa Inggris, mulai dari permainan apa yang bisa dilakukan gitu ya, ataupun misalnya strategi seperti pembelajaran jigsaw gitu ya, number head together, menggunakan Simon Says gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Intinya adalah yang tidak hanya bisa menimbulkan perasaan mereka butuh untuk belajar bahasa Inggris tersebut gitu ya, tapi juga bermakna sekaligus menggembirakan seperti itu. Lalu seperti biasa kita juga sudah menyiapkan rujukan untuk pengembangan modul peserta pelatihan ini ya. Jadi ada buku teks guru dan murid dan ini sudah tersedia Bu Yanti. Jadi guru kelas itu nanti nggak bingung, nggak harus ada buku yang dibeli di luar gitu ya. Kalau memang itu kesulitan ya silahkan saja menggunakan buku teks yang sudah disediakan oleh kementerian, seperti itu. Berarti udah ada modul-modul atau panduan-panduan ya Bu Sonya ya, ada untuk bukunya, ada buku teks ada untuk siswa dan guru ya, Bu Iya, Sonya ya, itu sekali. sudah ada. Nah ini kita udah nih cerita bagaimana sih dengan peserta didiknya, bagaimana guru menyampaikan nanti pembelajaran bahasa Inggris kepada peserta didik yang kita mengetahui bahwa jenjang SD ini aktif-aktif ya peserta didiknya. Betul. Nah ini sudah kita laksanakan ya Bu Sonya. Nah targetnya untuk Provinsi Jambi ini apakah seluruh kabupaten kota ini mendapatkan program PKG SDMBI ini? Nah ini nih pertanyaan Bu Yanti ini mewakili juga Bu Yanti ya, dari Sobat BGTK Jambi yang mengajar di SD di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Jadi Bu Yanti memang di awal itu kita sasarannya kurang lebih ada 900 sekian, hampir 1000 orang guru SD untuk satu provinsi gitu ya. Hanya saja karena di tahun ini kita masih menjalankan efisiensi sehingga pada tahun ini
kita baru bisa melaksanakan untuk 2 kabupaten kota saja seperti itu. Oh, baru 2 dari Ya, 11 kabupaten dari kota 11, ya betul. misalnya. Dan itu memang tidak banyak Ah, Bu Yanti karena menyesuaikan lagi dengan kemampuan dari kita sebagai UPT Kementerian sendiri untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi pada saat ini sementara itu baru Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang bisa ikut bergabung dengan kegiatan ini. Oke, berarti baru 2 kabupaten nih sobat BGT Jambi ya, Kota Jambi dan Muaro Jambi. Nah, mungkin penasaran ya sobat BGTK Jambi, kenapa hanya 2 kabupaten tadi? Karena itu yang baru menjadi prioritas BGTK Jambi. Nah, untuk ini 2026 ya Bu Sonya ya. Ya. Apakah ini program ini berkelanjutan di 2027 dengan kabupaten lain, ataukah nanti kita akan tetap menggali lagi untuk kabupaten kota dan Muaro Jambi? Ini yang mungkin sobat BGTK Jambi ingin mengetahuinya nih Bu Sonya. Baik, terima kasih Bu Yanti. Jadi sebenarnya untuk 2 kabupaten ini sendiri juga belum tuntas, belum semua sasaran bisa mendapatkan pelatihan. Jadi baik di Kota Jambi maupun Muaro Jambi itu juga masih ada berapa target atau sasaran yang belum bisa dilatih juga. Harapannya tentunya harapan kita bersama ya tentunya Bapak Ibu Sobat BGTK Jambi bahwa ini masih berlanjut di tahun 2027 Bu Yanti. Karena itu memang di tahun itu di bulan Juli tuh harapannya sudah menjadi ini ya, sudah berjalan ya Juli programnya. 2027 nih Bu Ya, Sonya ya. Juli 2027. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu seandainya ada yang berminat dari kabupaten kota lain untuk menyelenggarakan program ini, nanti mungkin bisa berkabar kepada kami di BGTK Provinsi Jambi ya. Nanti kita akan coba bantu ya untuk berdiskusi bagaimana penyelenggaraan, tentunya sekali lagi ini dengan dana dari APBD Bu Yanti, karena untuk APBN ya yang dari kementerian ini saat ini masih sebatas 2 kabupaten kota tadi saja. Yang lainnya memang mohon maaf belum tersedia, tapi kalau seandainya ada yang bersedia menyelenggarakan secara mandiri dari kabupaten kotanya, silakan nanti bisa mengontak kami di BGTK Jambi. Seperti itu. Oke, baik sobat BGTK Jambi. Jadi kalau memang Bapak Ibu dari kabupaten lain ya Iya. yang ingin juga mendapatkan informasi terkait dengan PKG SDMBI ya, mungkin bisa langsung menghubungi BGTK Jambi ya Bu Sonya ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, karena ini menjadi mata pelajaran wajib nanti di 2027 ya Betul. Bu Sonya ya. Nah, ini lagi Bu Sonya, di 2027 ini menjadi mata pelajaran wajib. Berarti seluruh jenjang sekolah dasar ya itu memang harus sudah. Iya, Nah, betul. ini kan kita tadi tidak semuanya mendapatkan program ini. Bagaimana, terutama mungkin untuk 2 kabupaten tadi ya, Iya. Kota dan Muaro Jambi. Bagaimana mereka memberikan informasi dengan sekolah-sekolah lain yang belum, kan tidak semuanya mendapatkan ya Bu Sonya ya, karena Iya, betul. keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran, mungkin tidak semuanya ya Sobat BGTK Jambi kita melaksanakan pendampingan langsung dari BGTK Jambi. Nah, bagaimana cara mereka mengimbaskannya nih kepada sekolah lain? Ya, itu. Baik, terima kasih Bu Yanti. Nah, ini keren pertanyaannya. Jadi betul sekali kita masih banyak keterbatasan, khususnya nanti ya hanya kurang lebih nanti 150-an untuk alumni dari program ini. Insya Allah selesai nanti di Agustus atau September tahun ini. Nah, inilah yang kita harapkan nanti bisa membantu mendiseminasikan Bu Yanti, mendiseminasikan dari hasil pelatihan PKG SDMBI ini. Mungkin yang pertama bisa di level komunitas di sekolahnya sendiri dulu. Iya. Kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan KKG misalnya ya, SD kan di KKG ya. Nah, itu nanti bisa dilakukan diseminasi kepada guru-guru dari sekolah lain yang mungkin belum mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini. Dan
tidak menutup kemungkinan juga untuk mengajak kita ini berkolaborasi Gitu, ya. gitu Insya ya, Allah Bu kita Isa, ya. nanti siap membantu ya, Bapak Ibu mau luring ataupun daring ya, kita insya Allah siap membantu apabila ada yang ingin melakukan diseminasi kepada guru-guru di sekolah lainnya. Seperti itu Bu Yanti. Terkait mendesiminasi ya. Mendesiminasikan ini apakah menjadi tuntutan wajib bagi alumni PKGSD MBI ini, ataukah memang itu kemauan atau diprogramkan oleh dinas kabupaten kotanya nih? Oke. Nah, kalau dari kita sendiri, kementerian ini memang ada kewajiban untuk Oh, mendiseminasikan. jadi kewajiban Betul. alumninya ya, Bu Iya, Sonya ya. alumninya. Karena tadi keterbatasan yang bisa kita latih, sehingga tentunya kita berharap dapat memberikan bantuan seperti ini ya. Jadi memang wajib untuk melakukan diseminasi kepada guru-guru yang lain ya, terutama di sekolahnya aja dulu nih Bu Yanti ya, karena nanti semua guru kelas ini kan akan mengajarkan ya. Nah lalu nanti baru bisa ke guru-guru di KKG mungkin atau komunitas kerja yang lainnya, seperti itu Bu Yanti. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir nih Bu Sonya ya. Mungkin bisa sedikit memberikan bocoran ya. Kalau program PKGSD MBI ini diibaratkan sebagai pintu gerbang ya, pintu gerbang dengan bahwa kita ini sudah melaksanakan pelatihan PKGSD MBI dengan berharap bahwa guru-guru yang sudah kita latih ini nanti yang akan bisa memberikan diseminasi pengimbasan kepada guru-guru lain yang ujungnya nanti bisa menerapkan di sekolah-sekolahnya terkait tadi launching 2027 sudah menjadi mata pelajaran wajib ya. Bagaimana sih kelulusan yang kita harapkan? Kelulusan dari peserta? Dari pesertanya. Oke. Kedepannya seperti apa gitu Bu Sonya? Baik, untuk kalau kelulusan dari seperti biasa ya kalau kita ikut pelatihan Bu Yanti ya, intinya adalah kehadiran pastinya ya, kemudian juga untuk tugas-tugas, karena ini pelatihannya kan sifatnya hybrid ya, jadi ada daringnya melalui LMS, ada sinkronus, asinkronus, dan juga ada 3-4 kali pertemuan secara luring tatap muka dengan fasilitator. Nah kalau kami sendiri tentunya kebetulan saya juga merangkap sebagai fasilitator, tentunya berharap semuanya bisa lulus gitu. Dan sejauh ini memang ada 1-2 orang gitu ya yang mungkin merasa belum sanggup untuk mengikuti pelatihan ini gitu ya, sehingga tidak mengikuti sampai tahapan sampai sekarang selesai kita ya, kita sudah di OJT 2. Ada tahapan-tahapannya Bu Sonya. Betul, ya. kita sudah mau masuk OJT 2 tapi ada yang sama sekali belum pernah masuk ya. Sebenarnya kita berharap tidak ada yang tidak lulus, tapi kalau memang ada beberapa persentase baik dari kehadiran ataupun beberapa tes gitu ya, latihan ataupun tagihan-tagihan yang tidak dilengkapi atau dipenuhi, tentunya nanti berdasarkan sistem juga otomatis itu akan dinyatakan tidak lulus Bu Yanti. Jadi harapan saya terutama untuk Bapak Ibu Sobat BGTK yang merupakan peserta dari PKGSD MBI, yuk sama-sama diselesaikan, dipenuhi tagihannya, kehadirannya jangan sampai tidak hadir, diusahakan full sehingga nanti di akhir semuanya bisa lulus, seperti itu Bu Yanti. Oke, baik, terima kasih Bu Sonya, banyak sekali informasi yang kami dapat nih Sobat BGTK Jambi ya, dari program PKGSD MBI ya yang sudah dilaksanakan oleh BGTK Jambi, yang tadi sedikit sudah kita mendapatkan informasi dari Bu Sonya ya, bagaimana program tersebut, bagaimana hasil dari program tersebut bagi gurunya, bagi peserta didiknya yang bakal nanti akan menjadikan mata pelajaran di 2027 ya Bu Sonya ya. Nah Sobat BGTK Jambi tadi juga jangan takut ya Bu Sonya ya, kalau program ini bukan hanya untuk 2 kabupaten ya, nanti ya kita berharap semua kabupaten juga akan mendapatkan program ini ya Bu Sonya ya. Amin, amin. Ya PKGSD MBI ini memang untuk program utama dari Betul. BGTK ya, bagaimana kita tadi akan memberikan
materi mata pelajaran yang seperti sama dengan mata pelajaran lain, tidak ada bedanya Bu Sonya ya. Ya. Jadi jangan takut bagi guru-guru yang sudah terpilih. Tadi juga Bu Sonya udah berpesan ya, ini sudah IN2 ya Bu Sonya ya. Ya, IN2 sudah kegiatan OJT2. OJT2 ya. Iya, di program ini jadi tadi kehadiran, tugas-tugas ya, itu pesan dari Bu Sonya nih secara secara langsung ya diberikan kepada kita semua, diikuti ya. Kalau memang ada hal-hal yang mungkin agak ragu, boleh langsung, karena kebetulan ini Bu Sonya tadi kita belum menjelaskan atau menginformasikan salah satu fasilitator ya Bu Sonya ya. Betul. Fasilitator di PKG SDMBI. Terima kasih Bu Sonya informasinya yang Sama-sama, sangat Bu menarik, Yanti. sangat menginspirasi kami ya. Apa-apa yang dilakukan Bu Sonya ini mungkin menjadi gambaran ya bagi kami, bagi kita sobat BGTK Jambi ya, bagaimana program PKG SDMBI. Di akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.